Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Bekam sesuai keadaan dan rasa. Keadaan ketika melakukan bekam dan titik-titik bekamnya. 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW berobat dengan hijamah ketika beliau sedang ihram. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia bercerita kepada Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau tengah berihram karena rasa sakit yang beliau rasakan di kepalanya. Sahih Ibnu Huzaimah karya Al-Azami bagian 4 187. Yang ketiga, dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau tengah berihram di bagian punggung kaki beliau karena rasa sakit yang ada padanya. Sahih Ibnu Huzaimah karya Al-Azami bagian 4 Romawi 187. Kemudian nomor 4 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW berobat dengan hijamah ketika beliau sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini berarti saat berpuasa sebenarnya tidak membatalkan, cuman yang dikhawatirkan adalah klien atau pasiennya menjadi lemas, dan solusinya bisa dilakukan pada malam hari setelah tarawih. Kemudian yang kelima, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah SAW berbekam di bagian tengah kepalanya sedang beliau tengah berihram karena pusing yang beliau rasakan. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan keenam, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia bercerita Nabi SAW pernah berbekam di kepalanya dan menyebutnya dengan Ummu Mukis. Dalam kitab Al-Fawaid dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian 7, dari seseorang, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, tidak batal puasa orang yang muntah atau orang yang bermimpi basah, dan tidak juga orang yang berbekam. Hadis riwayat Daud Ibnu Huzaimah, sanad hasan oleh Al-Albani. Ke-8, dari Jabir radhiyallahu an, dia bercerita sesungguhnya Nabi Muhammad SAW jatuh dari kuda beliau dan menimpa batang pohon sehingga kaki beliau patah. Waqi radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi SAW berbekam di bagian kaki yang terkilir. Sahih Sunan Ibnu Majah karya Al-Albani. Kemudian nomor 9, dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW pernah berbekam karena kakinya tersandung, terkilir. Ini disampaikan dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Kemudian 10, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah berbekam di kedua urat merih, vena jugularis atau jugularis vein, dan punggung bagian atas. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani. 11, dari Abu Kabsah Al-Anmari radhiyallahu an,
Rasulullah SAW pernah dibekam bagian tengah kepalanya dan di antara kedua pundaknya, dan beliau bersabda, barang siapa mengalirkan darah ini maka tidak akan mudarat baginya untuk mengobati sesuatu dengan sesuatu. Sahih Sunan Abu Dawud nomor 3268. Bisa dilihat juga kitab Jami'ul Ushul bagian 7 541. Belajar bersama, sinau bareng. Nah, itulah tadi beberapa hadis keutamaan bekam. Salah satunya tentang bekam di bulan puasa atau Ramadan, jadi tidak membatalkan asal dilakukan dengan sesuai standar operasional bekamnya dan melihat kondisi klien yang akan dibekam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat dan tonton video selanjutnya.